kabarnya nih selama seminggu ini? Pastinya baik dong karena Tuhan selalu memberkati kita, selalu menyertai kita. Nah, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap berkat-Mu, setiap penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami dari awal sampai akhir nanti ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami agar kami hanya tertuju kepadamu saja ya Bapa. Kami boleh mengikuti ibadah ini dengan bersungguh-sungguh. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dia menuntun setiap langkah kita, oleh karena itu kita mau berjalan terus bersama Yesus. Satu-satunya Raja kita. Dia berkuasa, Dia berjaya untuk selama-lamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Shalalala. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalala. Mahkota kehidupanku. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Dia lagi. Kita mau katakan bahwa Yesuslah perisai kita. Di saat badai hidup menerpa kita mau percayai bahwa Dia selalu menopang kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang memberkati hati, pikiran, dan anggota tubuh kami, supaya kami dapat menangkap firman-Mu ya Bapa. Dan juga Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kaum muda, youth, teenager, kaum muda yang luar biasa. Saat ini kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang tema workout. Ironis sekali memang kayaknya di situasi pandemi seperti ini kita belajar tentang workout ya. Tetapi kita mau sama-sama belajar. Kondisi saat ini memang situasinya mengarahkan setiap kita untuk kita tinggal di rumah, belajar di rumah, perkuliahan di rumah. Ada pembatasan-pembatasan yang kita alami dalam situasi yang seperti ini. Kegiatan-kegiatan bersama dibatasi, sehingga waktu-waktu ini kita lebih sering ada di rumah. Kegiatan-kegiatan kita lakukan di rumah. Kondisi ini pasti sangat berbeda sekali dan sangat menekan anak-anak muda yang selalu dia aktif, dia bergerak. Ya. Gejolak anak muda dia selalu aktif. Dan kondisi ini banyak yang mengalami tekanan. Ya. Tetapi saya percaya bahwa ada hal yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Saya percaya yang pertama, Allah bukan tanpa tujuan. Dia izinkan kondisi seperti ini. Allah kita bukan Allah yang iseng-iseng melakukan atau mengizinkan pandemi ini terjadi. Dia punya maksud, dia punya tujuan. Seperti firman Tuhan di Mazmur 40 ayat 6, banyaklah yang kau lakukan ya Tuhan. Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Waktu kita di rumah saja, Allah inginkan bahwa tanpa tujuan Allah izinkan itu. Allah izinkan itu bukan tanpa maksud, tetapi ada yang Allah mau kita kerjakan. So, kita mau tahu apa yang Allah mau untuk kita kerjakan. Yang kedua, bahwa tujuan Allah untuk kita mengalami ini, yaitu diam di rumah saja, pasif, bukan hanya itu. Allah inginkan bukan hanya kita menikmati waktu-waktu yang ada dengan makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, pasif kegiatan kita. Ya, sehingga waktu-waktu ini banyak orang yang mengalami kenaikan berat badan. Ya kan? Dalam kondisi seperti ini banyak yang mengalami kenaikan berat badan karena kegiatannya sedikit, makan, tidur, banyak waktu yang di rumah. Kegiatannya terbatas. Tetapi saya percaya bukan hanya itu saja yang Allah mau. Bukan hanya itu saja yang Tuhan izinkan kita mengalami seperti itu. Ya, anak muda wake up, stop hanya melakukan itu. Ada satu perkara yang besar yang Allah izinkan, yang Allah sediakan untuk kamu lakukan. Ada suatu perkara yang besar yang Tuhan Yesus sediakan untuk engkau lakukan. Karena itu, setelah kita mendengar sama-sama firman Tuhan hari ini, kita mau wake up. Ya, kita mau kerjakan, kita mau work out. Kita mau menyediakan diri kita, menyediakan dirimu untuk apa yang Allah maksudkan. Ya, Rasul Paulus katakan dan nasihatkan kepada Timotius. Kita tahu bahwa Timotius ini anak didiknya Paulus ya. Dia banyak berikan ilustrasi kepada Timotius seperti seorang olahragawan. Dia harus terus
mengerjakan apa yang jadi pertandingan itu sampai garis akhir. Ya, juga dia berikan ilustrasi tentang seorang petani. Petani ini dia harus bekerja keras. Dia harus bekerja keras untuk dia mendapatkan hasil. Paulus nasihatkan itu kepada Timotius, dan nasihat itu berlaku juga bagi setiap anak-anak muda. Ya, petani kalau dia mau mendapatkan hasil, kalau dia mau menuai, dia harus menabur. Dia harus mengerjakan tanahnya, maka dia akan menuai. Saya punya satu cerita ya, di desa. Saya punya saudara yang dia mengerjakan sawahnya. Mengerjakan sawahnya sendiri sekalipun usianya sudah ya agak lanjut gitu ya. Anak-anaknya bekerja di kota. Dia tetap mengerjakan sawahnya. Saya suatu kali menemukan dia waktu itu pagi-pagi dan cuacanya mendung, bahkan sudah hujan sudah mulai hujan rintik-rintik dan sudah mulai deras. Tetapi karena dia tahu bahwa dia harus menabur, dia tetap mengerjakan sawahnya. Dia tetap sekalipun kondisinya hujan, dia tetap pergi ke sawah. Juga bukan hanya itu saja. Satu kali siang hari panas terik, dia masih bekerja. Dia mengerjakan sawahnya, dia mengerjakan sawahnya, dia menabur, dia mengerjakan sawahnya, dan akhirnya dia menuai. Dia menuai apa yang dia kerjakan, dia menuai apa yang dia tabur. Bagi kita, Paulus juga memberikan teladan bahwa kita tahu perjalanan Paulus luar biasa ya. Dia dipanggil Tuhan dari latar belakang yang dia benci kepada orang-orang yang mengenal Yesus. Akhirnya Tuhan panggil dia dan Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa. Bahkan dia sampaikan di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan memang dia buktikan itu. Paulus banyak hal yang dia kerjakan, luar biasa yang dia kerjakan sampai Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Ya, bahkan dia memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. So guys, kita perlu merenungkan waktu-waktu ini. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan untuk kita juga meneladani Paulus ini, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk kita lakukan itu. Tetapi kita mau mengerti kehendak Allah. Di awal saya sampaikan bahwa dia bukan tanpa maksud. Dia bukan tanpa maksud mengizinkan segala sesuatu ini terjadi. Dan dia juga bukan punya maksud untuk kita diam-diam saja waktu perkara ini terjadi. Kita mau sama-sama buka di Efesus 2 ayat 10. Kita mau sama-sama baca dan kita mau sama-sama belajar. Di Efesus 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa firman ini berlaku bagi setiap kita. Efesus menyatakan, surat di Efesus ini menyatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Kita tahu bahwa setiap kita ini adalah buatan Allah. Allah yang menciptakan kita. Dia kreator. Kreator alam semesta dan juga Dia yang menciptakan kita. Ya. Yang selanjutnya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, poin yang pertama bahwa kita buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Pada saat penciptaan kita pertama, kita tahu semuanya ya proses yang dialami oleh manusia, kejatuhan dalam dosa, padahal Allah sudah ciptakan mula-mula manusia ini untuk kemuliaannya, tetapi karena dosa, rencana Allah menjadi tidak tergenapi di manusia ini. Tetapi syukur kepada Allah, kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus saat kita menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Luar biasa, kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah ketetapan setiap kita, setiap kalian yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu. Kita diciptakan sebagai manusia baru, dan yang Tuhan mau bahwa kita, setiap kita ada terus di dalam Kristus. Ada terus di dalam Dia, terus di dalam Kristus, karena kita ini diciptakan di dalam Kristus. Bagaimana kita ada terus di dalam Dia? Yaitu dengan terus mencari Dia. Tiap waktu kita mau terus mencari Dia, kita mau terus connect dengan Tuhan. Kita terus mencari tahu apa yang Allah mau saya kerjakan. Apa yang Allah mau kalian kerjakan. Dengan cara kita terus melekat kepada Dia. Seperti yang difirmankan di Yohanes bahwa seperti ranting yang terus melekat kepada pokok anggur. Ranting yang terus melekat kepada pokok anggur. Demikian juga setiap kita. Kita mau terus melekat kepada Dia. Kita mau terus connect dengan Dia, Allah semesta yang menciptakan segala sesuatu. Melalui doa-doa kita, melalui pembacaan Alkitab, melalui komsel ataupun ibadah-ibadah yang mungkin saat ini masih online, ya, masih streaming mungkin. Tetapi yang Dia mau adalah kita terus melekat dengan Dia. Kita terus ada di dalam Dia. Itu poin yang pertama bahwa setiap kita mau terus ada di dalam Kristus. Karena memang disitulah tempat kita. Disitulah tempat kita. Disitulah keberadaan kita saat kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya, poin yang kedua. Yang Allah mau adalah supaya di ayat selanjutnya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saat kita ini dekat dengan Allah, tidak ada yang tidak Allah singkapkan bagi setiap kita. Bagi kalian yang punya sahabat, pasti tentunya sering curhat-curhatan, ya kan? Kalau yang cewek ini biasanya sering curhat-curhat, ada satu perasaan mungkin disampaikan, sharing, ada mungkin curhat dengan temannya tentang apa yang dialaminya. Karena dekat, karena sebagai sahabat. Demikian juga kita dengan Allah. Saat kita dengan Allah dekat, punya hubungan yang dekat, punya hubungan yang intim, connect terus dengan Allah, Allah
tidak segan-segan untuk dia menceritakan segala sesuatu bagi kita. Bahkan dikatakan tidak ada yang tidak disingkapkan kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada yang tidak disingkapkan kepada setiap orang-orang yang dekat dengan dia. Kita bersyukur itu. Bayangin coba, kita dekat dengan Allah dan Allah menyingkapkan segala sesuatu bagi kita. Wow, itu luar biasa sekali. Dan setiap kita, saya rindu kita mengalami itu. Kita dekat dengan dia. Sehingga selanjutnya kita tahu Allah pasti memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Seperti yang Paulus sampaikan bahwa kita memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ya kan? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Allah mau kita terus bergerak, walk out. Dia mau supaya ayo kita mengerjakan. Tidak hanya diam di rumah saja pasif, tetapi banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya kita membangun suatu kegerakan doa untuk youth teenager misalnya. Atau mungkin kita menghubungi teman-teman kita, menanyakan kabarnya, atau meneguhkan satu dengan yang lainnya. Atau bisa juga anak-anak muda sekarang membuat konten-konten yang bisa di-share mungkin di IG, Facebook, YouTube, atau WA atau lain dengan konten yang memberikan satu pengajaran yang benar dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan kepadamu. Allah kita itu Allah yang sangat kreatif. Allah yang ide-idenya luar biasa sehingga dia sanggup taruhkan itu kepada kita. Ya, yang bisa main musik, nyanyi, bisa buat konten. Buat satu konten yang dalam kebenaran. Yang mungkin ada yang memasak, ada yang mungkin suka dance, lakukan dalam kebenaran. Ada banyak hal yang bisa dilakukan daripada kita hanya diam di rumah saja. Waktunya ini anak muda mesti walk out. Sekalipun kondisinya seperti ini atau sekalipun dibatasi dengan ruangan rumah, tetapi tidak membatasi setiap anak muda untuk berkreasi. Untuk anak muda memunculkan ide-ide baru karena Allah menaruhkannya. Puji Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya mau ceritakan untuk kita semua. Ada satu kali seorang ayah dia mengajak anaknya yang masih muda memancing, ya, memancing. Pada saat memancing di sebuah danau, anak muda ini bertanya kepada ayahnya. Dia menceritakan kepada ayahnya, "Ayah, tadi malam saya bermimpi." "Mimpi apa, Nak?" "Saya bermimpi, saya melihat ada 2 singa." Ya, di mimpi itu ada 2 singa. Singa yang pertama dia berebut makanan, tetapi singa yang pertama ini gesit dan selalu tepat sasaran. Gerakannya rapi, baguslah gerakannya. Tetapi singa yang kedua, gerakannya ini sangat tidak teratur, kacau. Dia mungkin tabrak sana, tabrak sini. Sangat kacau gerakannya. Saya bingung, ayah, apa maksudnya ya? Apakah itu mengenai sifat yang baik dan buruk dalam hidup saya atau apa? Saya juga takut, ayah. Nanti siapa yang jadi pemenangnya? Ayah ini termenung sejenak dan dia memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Karena anaknya ini bertanya siapa nanti yang akan jadi pemenangnya. Ayah memberikan jawaban bahwa, "Nak, coba kamu perhatikan. Menurut ayah, yang menjadi pemenangnya antara singa yang satu dengan singa yang kedua adalah siapa singa yang lebih sering kamu kasih makan. Siapa singa yang lebih sering dikasih makan, itulah yang menang." Lalu maksudnya bagaimana? Ada 2 hal dalam kehidupan kita, seperti yang kita alami sekarang. Kita bisa menghadapi situasi ini dengan tetap pasrah, pasif, tanpa melakukan apa-apa, tanpa ikut kegerakan. Tetapi ada juga hal yang bisa kita lakukan.
Ada ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan dari hasil kita dekat dengan Allah. Kita work out. Nah, mana yang akan kita kerjakan adalah mana yang akan lebih sering kita lakukan. Karena itu, memang daging ini lemah, tetapi kita diberikan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan perkara yang besar. Karena itulah ketetapan setiap kita. Kita mau melakukan hal yang luar biasa dari ide-ide Allah yang kreatif yang ditaruhkannya kepada kita. Kita mau menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita seperti yang diteladankan oleh Paulus, kita ini menyaksikan Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Kita tidak hanya diam saja, tetapi menggenapi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita mau sekarang sama-sama work out. Ya, kita mau sama-sama membangun hidup kita dengan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Luar biasa firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa setiap kami ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Yesus sehingga hidup kami ini tidak sia-sia, tetapi ada suatu rencana yang luar biasa yang sudah Allah tetapkan bagi setiap kami, dan kami mau setiap kami berkomitmen untuk kami ada di dalamnya, menggenapi setiap tujuan Allah, menggenapi setiap rencana Allah dalam hidup setiap kami. Kami tahu dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memimpin setiap kami, dan Engkau Allah yang kreatif akan memberikan ide-ide kreatif bagi setiap kami. Kami mau melakukannya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dan dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saya juga rindu untuk setiap saudara, setiap anak-anak muda, youth dan teenager, bagi engkau yang belum mengenal Yesus sehingga engkau tidak tahu arah hidupmu. Saat ini saya undang engkau untuk engkau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu. Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan di dalam Dia ada rencana besar, ada karya besar yang tersedia untukmu. Terima Yesus dalam hatimu saat ini juga. Dan berdoalah kepada Tuhan, katakan bahwa Tuhan ampuni aku. Aku selama ini tidak mengerti akan tujuan hidupku. Aku selama ini tidak tahu akan tujuan hidupku. Dan saat ini aku mengerti, aku mendengar firman-Mu. Dan aku mau Tuhan menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Sehingga aku mendapatkan kehidupan kekal. Dan bukan hanya itu saja, tetapi hidupku untuk menggenapi rencana Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan